Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali dalam ibadah minggu pagi ini. Firman Tuhan diambil atau dibacakan dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 8 sampai 10, dilanjutkan dengan Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 8. Pak Yanto akan menolong kita. Keluaran pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sahut putri Fir'aun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Ya, dilanjutkan Ulangan 34 ayat 5 Ulangan sampai 8. 34 ayat 5 sampai dengan 8. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburnyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Ya, dari bacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini saya beri tema atau judul menjadi manusia seutuhnya. Menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya? Nah, dalam kehidupan, dalam bacaan pertama tadi dari kitab Keluaran membicarakan tentang kelahiran Musa. Sedangkan di dalam kitab Ulangan membicarakan tentang kematiannya Musa. Nah, antara kelahiran dan kematian Musa itu sangat beda, ya, dengan kelahiran kita. Dan kelahirannya Abraham maupun kelahirannya Tuhan Yesus itu sangat beda. Karena apa? Kelahiran Musa jelas tadi sudah kita dengar bersama-sama, sedangkan kematiannya, kuburannya sampai saat ini pun belum bisa ditemukan. Dan Musa mengalami satu kehidupan yang sangat luar biasa, meskipun dalam usia lanjut dia kekuatannya dan segala sesuatunya tidak berkurang. Itulah keberadaan Musa. Tetapi dalam kehidupan antara kelahiran dan kematian itu ada ruang, ya. Rupanya kehidupan itu dibagi 3. Kelahiran, terus ada ruang, terus ada kematian. Nah, saya akan bicara pada kesempatan pagi ini tentang ruang, di mana ada ruang yang kosong antara kelahiran dan kematian. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam ruang yang ini? Seperti saat sekarang ini, kita sudah lahir, sudah ada di muka bumi. Terus apa kita isi apa? Ini yang perlu kita pertanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan belajar pagi ini. Belajar dari Musa dalam kehidupannya untuk mengisi dalam waktu ruangnya supaya itu menjadi berkat di dalam kehidupan seseorang. Nah, dalam sejarah kehidupannya seorang manusia memiliki yaitu beberapa aturan yang harus kita sadari dan harus kita lakukan. Paling tidak saya menemukan 5 aturan yang perlu kita harus lakukan atau perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita adalah makhluk rohani yang memakai atau menumpang pada jasmani. Nah, saudara dan saya ini makhluk rohani, ya. Tapi kita numpang pada fisik kita, yaitu yang namanya jasmani ini. Bukan makhluk jasmani yang mengadakan perjalanan rohani, bukan, dibalik begitu. Bahwa makhluk jasmani menjalankan yaitu perjalanan rohani dalam kehidupan kita. Tidak. Kita adalah makhluk rohani yang numpang pada fisik, yaitu kita ini. Nah, perjalanan rohani sebelum kita lahir sebagai manusia, kita adalah roh-roh itu turun ke bumi dan diberi kendaraan bernama tubuh atau fisik. Nah, ini roh yang turun ke bumi, roh yang ada dalam diri kita itu dikasih kendaraan, yaitu tubuh atau fisik kita yang kita saat sekarang rasakan ini. Nah,
Seperti mobil yang dirawat dan diperindah dengan berbagai macam aksesoris, kita pun mesti merawat dan memelihara tubuh kita. Tuhan berfirman, rawatlah tubuhmu, demikianlah tubuhmu memuliakan Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, bahwa tubuh kita ini perlu kita rawat, perlu kita jaga supaya tubuh kita ini menjadi hal yang baik. Karena apa? Karena tubuh kita ini sebagai kendaraan rohani yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu merawat tubuh ini menjadi sehat dan menjadi kuat seperti Musa, sehingga mampu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara tidak usah dibaca, catat aja, nanti dalam kesempatan yang lain saudara bisa baca, yaitu di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, di sana dikatakan seperti itu. Hal yang kedua, bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya? Yang kedua adalah kita adalah makhluk yang harus belajar sepanjang hidup. Nah, ini kita harus sadar bahwa kita harus belajar sepanjang hidup. Nah, ini tidak boleh tidak. Saudara bisa baca dalam Keluaran 31 ayat 13 dengan jelas dikatakan di sana dengan baik. Sejak lahir kita sudah belajar. Ya, lahir belajar menangis, belajar dan seterusnya sampai mau meninggal pun belajar bagaimana menghadapi suatu panggilan Tuhan dan istilahnya kematian itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu kita perlu belajar seperti waktu lahir, bayi itu belajar menangis, belajar menyusut, belajar dan seterusnya sampai dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Nah, pelajaran tidak selalu datang dengan cara yang menyenangkan. Ada pelajaran yang hanya bisa kita petik melalui penderitaan. Nah, belajar bukan hanya pada saat keadaan yang senang dan meriah dan sebagainya, tidak, tapi dalam keadaan yang menderita seperti saat sekarang ini kita boleh belajar. Yaitu poin yang kedua, kita harus makhluk yang sadar terus belajar dalam Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh tidak belajar, meskipun saudara merasa jadi orang Kristen yang sudah lama, mungkin dari lahir sampai sekarang usia hampir 70 jadi orang Kristen. Belajar waktu masih muda lah, atau masih anak-anak sekolah minggu. Enggak, belajar itu sampai seumur hidup kita, sehingga tidak dibatasi oleh waktu. Siapapun bisa belajar, sampai tua pun bisa belajar dengan baik. Inilah yang perlu kita ketahui bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita adalah makhluk yang sangat bisa berbuat keliru. Nah, ini kita adalah sadar manusia yang bisa berbuat keliru atau berbuat dosa. Oleh sebab itu kita tidak perlu menyombongkan diri bahwa kita dapat melakukan hal ini dan apalagi merendahkan orang lain. Kita adalah makhluk orang yang lemah, orang yang bisa berbuat salah dan bisa berbuat keliru. Saudara bisa membaca di dalam Pengkhotbah 9 ayat 18, di sana dijelaskan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan dapat berbuat salah dan keliru. Nah, hal yang keempat adalah kita harus sabar dan terbuka terhadap setiap pelajaran hidup. Nah, kita harus sabar dan sadar setiap pelajaran hidup. Seperti saat ini Tuhan memberikan pelajaran hidup bagi kita. Patutlah saudara bersyukur kalau saudara bisa menghadapi pandemi seperti ini, karena Tuhan punya maksud supaya kita itu belajar. Dan supaya kita sadar dan sabar untuk menghadapi hal yang seperti ini, peka kepada Tuhan, maksudnya Tuhan itu apa. Tuhan kok mengizinkan hal ini terjadi, kita supaya belajar, sabar, dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara bisa membuka atau membaca nanti lain kesempatan, yaitu Amsal 14 ayat 29 atau 1 Tesalonika 5 ayat 14. Di sana dijelaskan supaya kita belajar sabar, peka terhadap Tuhan dalam keadaan ini. Kenapa keadaan ini diizinkan oleh Tuhan? Karena manusia supaya bertobat, kembali memikirkan hidup akhirnya. Apakah kita ini layak bersama dengan Tuhan atau tidak? Kalau merasa tidak, ya harus kita memperbaiki hidup kita harus bertobat dan kita
menjalankan yaitu titah-titah yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang perlu kita ketahui bersama. Menjadi manusia seutuhnya ada 4 yang sudah saya sampaikan pada saudara. Yang pertama adalah kita ini makhluk rohani yang berkendaraan yaitu fisik tubuh kita. Yang kedua, kita adalah makhluk yang harus belajar terus seumur hidup. Yang ketiga, kita adalah makhluk yang lemah, mudah berbuat salah dan dosa. Dan yang keempat, kita harus sabar terbuka terhadap setiap pelajaran hidup. Hidup pada keadaan yang senang atau keadaan yang susah atau menderita. Yang terakhir, yang kelima adalah hidup kita harus menjadi cermin bagi orang lain dan kita pun harus bercermin pada orang lain. Nah ini, kita harus menjadi cermin orang lain dan kita juga harus bercermin kepada orang lain. Hati-hati, kehidupan kita itu bisa jadi cermin orang lain. Kalau cermin yang ada dalam hidup kita ini retak-retak banyak sehingga tidak bisa untuk bercermin orang lain. Demikian juga kita bisa belajar yaitu bercermin kepada orang lain apa yang dilakukan kepada mereka sehingga mereka menjadikan berkat dalam. Nah, di dalam firman Tuhan pada kesempatan pagi ini bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya, yaitu mari kita sadar bahwa kita itu makhluk rohani tapi ada kendaraan yang diberikan oleh Tuhan yaitu fisik supaya kita dapat merawat fisik ini dengan baik seperti Musa. Sampai lanjut usianya dia tetap menjaga fisik tubuhnya, tidak ada kekurangan apapun dalam tubuhnya, tetap kuat dan tetap melayani Tuhan dengan baik. Dan Musa juga sadar harus belajar seumur hidupnya sampai tua pun Musa belajar bagaimana kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan Musa juga sadar bahwa hidupnya itu ada kelemahan, ada kesusahan, ada dosa yaitu yang mudah terjadi dalam hidupnya. Dan dia juga sadar terbuka terhadap pelajaran hidup yang terjadi pada saat-saat tertentu. Dan kita harus siap menjadi cermin bagi orang lain dan kita juga harus siap bercermin juga kepada orang lain. Nah, 5 kebenaran firman Tuhan inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama dalam ibadah kesempatan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kalau dalam kesempatan ini kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau berbicara bagaimana pengalaman Musa hidupnya sampai lanjut 120 lebih tahun dia di muka bumi, tapi hidupnya tidak ada yang tidak berarti sangat luar biasa. Di ruang antara lahir dan kematiannya diisi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami belajar firman pada kesempatan pagi ini supaya kami boleh belajar terus di dalam kehidupan kami dan kami siap menjadi cermin dan kami bercermin juga kepada orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami di dalam ibadah pagi ini. Sebentar kami ingin mengakhiri, Tuhan akan memberkati perjalanan kami hidup ke depan, khususnya dalam minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan Imlek, tolong Tuhan Yesus akan memberkati keberadaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan pagi ini. Amin. Mari kita mohon berkat sebelum meninggalkan atau mengakhiri ibadah pada kesempatan pagi ini. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.